Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Allahu Rabbul Alamin memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga insyaallah ta'ala setiap Rabu dan Kamis, namun qadarullah hari Kamis antum berpuasa ya. Nah, jadi kemungkinan pertemuan kita qadarullah hanya akan ada sepekan sekali, dan itu hari Rabu ba'da maghrib insyaallah ta'ala. Ikhwani jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, adapun kajian kita yaitu tentang sebuah kitab yang disebut dengan Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab, Fiqhil Kitab wa Sunnah, yaitu kitab Al-Wajiz, yang mana kitab ini membahas tentang sebuah hukum dalam Islam. Kemudian ikhwanana al-kiram, barakallahu fikum jami'an, di kitab ini akan disebutkan dalil, baik itu Al-Quran ataupun As-Sunnah. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala ya, ketika menyebutkan sebuah hukum, maka beliau akan menyebutkan dalilnya juga. Jadi hukum dalil, hukum dalil, demikian. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan kitab ini, ada baiknya kita kenal definisi fikih secara bahasa. Al-fikhu lughatan, fikih secara bahasa adalah al-fahmu lisyai'i, yaitu paham kepada sesuatu. Itu fikih secara apa? Bahasa. Kemudian secara istilah, istilah syar'i adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu sebuah ilmu hukum-hukum syariat di dalam amalan seorang hamba, yang mana diambil dari dalil yang rinci. Baik, ana ulangi. Secara bahasa adalah al-fahmu lisyai'i, paham terhadap apa? Sesuatu. Sedangkan secara istilah syar'i adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Secara istilah syariah adalah sebuah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat di dalam amalan-amalan seorang hamba, yang mana hukum tersebut atau amalan tersebut diambil dari apa? Dalil-dalil syar'i, baik itu Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Baik. Jadi dari kedua definisi ini kita bisa
menarik kesimpulan bahwasannya fikih itu adalah pemahaman, dan juga fikih itu adalah mengambil sebuah hukum atau hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam. Demikian, ikhwani al-kiram rahimakumullah, itu pengertian fikih secara bahasa dan juga istilah. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa keistimewaan seseorang belajar fikih, agar ketika kita belajar, ya, atau antum belajar misalnya, bisa semangat belajarnya, bisa bersungguh-sungguh belajarnya ketika mengetahui keistimewaan belajar fikih. Yang pertama di antara keistimewaan belajar fikih adalah fikih itu bersumber langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabawiyah. Karena memang pedoman hidup seorang hamba adalah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah. Demikian, makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, beliau mengatakan, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua hal, lan tadillu ma tamaksaktum bihima, kalian enggak tersesat selamanya. Apa itu? Sunnati wa kitab Allah Ta'ala, yaitu sunnahku dan Al-Quranul Karim, atau kama qala. Jadi hidup seorang hamba itu berpedoman kepada Al-Quran Al-Karim dan juga As-Sunnah An-Nabawiyah. Tapi ingat jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kedua dalil ini tidak mungkin bisa kita pahami masing-masing orang, enggak. Ya. Dalil ini dipahami dengan dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bukan masing-masing orang memahami dalil. Ya, makanya kebanyakan kelompok-kelompok yang mereka itu tersesat dari Islam itu salah paham terhadap dalil. Mereka tidak mengembalikan pemahaman kepada pemahamannya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Demikian. Ya. Makanya ketika ada yang memahami dalam ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, ada yang memahami barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah tabaraka wa taala, maka sungguh mereka telah kafir. Ya, kalau misalnya ada orang dia tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, maka langsung dikatakan apa? Kafir. Darahnya apa? Halal. Padahal tidak. Bukan demikian dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ikhwanana al-kiram, barakallahu fikum jami'an, inilah gunanya kenapa kita itu harus belajar, harus terus menuntut ilmu, agar kita tahu bagaimana cara beribadah dengan baik dan benar, bagaimana kita tahu, ya, atau paham agar amalan kita ini, ibadah kita ini diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian keistimewaan yang kedua, setelah yang pertama tadi kita sebutkan bahwasannya ilmu fikih itu bersumber dari Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabawiyah, maka yang kedua, ilmu fikih ini mencakup semua kehidupan
seorang hamba kesehariannya enggak akan keluar dari pembahasan apa? Fikih. Demikian. Ya. Misalnya contohnya ketika antum lagi jalan-jalan dengan musyrik. Kemudian di samping jalan itu antum temui ada mangga yang sudah berbuah dan ada yang jatuh. Kemudian antum lihat dan mangga ini ada pemiliknya. Ya. Jatuh, dia sudah jatuh. Apakah antum ambil, antum makan, atau antum izin kemudian diizinkan antum ambil? Demikian, ya. Itu dibahas dalam masalah apa? Fikih dan lain sebagainya. Kemudian di antara contohnya juga adalah tentang masalah apa? Bahwasannya ada di antara sebagian ucapan ketika diucapkan maka langsung terjadi. Ya. Seperti apa? Masalah tentang ijab qabul. Jadi antum jangan main-main. Ya, antum jangan main-main nih. Ya. Misalnya antum punya kakak perempuan. Antum bercanda dengan teman antum. Antum ngomong, "Saya nikahkan engkau dengan kakak perempuan saya." Wah, bahaya itu, bisa sah nantinya. Jangan main-main, ya, nggak boleh. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Kemudian juga masalah fikih ada kaitannya dengan apa? Jual beli dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, di antara keistimewaan belajar fikih adalah bahwasannya fikih itu ada kaitannya dengan akhlak dan adab. Fikih ada kaitannya dengan akhlak dan adab. Maksudnya apa? Ketika seseorang paham sebuah ilmu, maka otomatis dia akan berusaha mengamalkannya. Karena fikih namanya apa? Al-fahmu lisyai', paham terhadap sesuatu. Jadi di sini jamaah kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya seorang yang dia itu faqih juga harus muta'addib, beradab. Ya, karena Islam masuk ke dalam negeri tercinta kita ini dengan akhlak dan adab, bukan dengan genjata senjata. Ya. Ada yang mengatakan demikian. Namun yang sahih, ya, Islam masuk ke negeri kita ini dengan akhlak dan adab, di mana disebutkan pada zaman dahulu, ya, ketika orang-orang Arab datang ke negeri kita ini, mereka berdagang, berbisnis, ya, atau orang-orang luar datang ke sini, ya, penduduk kita ini memiliki akhlak yang sangat baik sekali, hingga akhirnya yang asalnya orang tersebut bukan muslim, dia menjadi apa? Seorang muslim, karena memperhatikan apa? Adab penduduk negeri tercinta kita ini. Demikian. Jadi di sini ikhwanana al-kiram, kami tekankan kepada antum sebagai seorang talibul ilmi untuk memiliki adab. Percuma hafalan antum 30 juz, percuma antum hafalan hadisnya itu banyak, dan antum tidak memiliki adab. Percuma ikhwanana. Adab kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun dari Rasulullah SAW, kepada para sahabat, kepada para ulama, kepada orang tua kalian, kepada siapa lagi? Guru-guru kalian.
Demikian. Jadi kalau ketemu sama orang tua, sama guru kalian, ya, sama pengurus kalian, orang tua di antara kalian, itu apa? Senyum, kemudian apa? Salim, salaman, ya. Jangan sudah ketemu, kemudian antum wajahnya abusan kamtarira. Apa itu abus kamtarira? Wajahnya sangar hitam, nggak ada apa? Senyum sedikit pun, seperti malaikat menjaga neraka. Demikian, ya. Jadi ini tolong diperhatikan. Selanjutnya ikhwanana, fikih juga, ya, di antara keistimewaannya adalah fikih ada kaitannya dengan akidah. Ada kaitannya dengan apa? Akidah Islam tentang halal dan haram. Demikian, ya. Misalnya ketika antum jalan, antum dapati ada uang 2.000, ya. Tapi antum dapatnya di mana? Di sawah, bukan di sini. Di sini 2.000 itu hilang, ya. Maksudnya di sawah antum dapati ada 2.000. Ini antum ambil langsung jajan atau antum umumkan dulu? Umumkan. Berapa tahun? Berapa tahun? Baik. Dilihat, ya, kalau misalnya 2.000 itu antum yakin orang yang nggak nyari, silakan antum beli, ya, belikan untuk gorengan. Tapi kalau misalnya antum yakin 2.000 itu masih dicari orangnya, maka antum wajib apa? Umumkan. Demikian. Kira-kira di Bekasi ini uang 2.000 masih dicari sama pemiliknya atau enggak? Kalau santri Ibnu Katsir masih dicari 2.000 itu, ya, santri Ibnu Katsir. Tapi kalau orang luar itu enggak dicari, ya. Enggak dicari. Demikian. Selanjutnya, di antara keistimewaan belajar fikih juga adalah ilmu fikih bisa mencegah terjadinya keburukan atau penyimpangan pemikiran. Jadi fikih tersebut akan meluruskan, ya. Jadi nanti dalam fikih itu biasanya ada fikih ibadah, fikih muamalah dan lain sebagainya. Bagaimana antum beribadah, bagaimana antum bermuamalah dan lain sebagainya. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ilmu fikih itu sangat luas sekali. Demikian jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita sudah bahas tentang dua hal. Yang pertama, definisi atau pengertian fikih secara bahasa dan apa? Istilah. Kemudian yang kedua, kita sudah menyebutkan beberapa keistimewaan kenapa seorang muslim harus belajar apa? Ilmu fikih. Allahu a'lam bissawab. Baik. Kita masuk kepada kitabnya, yaitu kitab Al-Wajiz, dikarang oleh Asy-Syaikh Abdul Azim Al-Badawi Al-Khalafi. Di sini beliau membuka kitabnya dengan bismillah, ya. Dengan apa? Bismillah, afwan, ya. Kata pengantarnya dengan apa? Bismillah. Biasanya para ulama, ya, menyebutkan atau menulis sebuah kitab itu dimulai dengan apa? Al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Di antara faedah kenapa para ulama ketika mengarang kitab
mereka memulai kitabnya dengan basmalah. Yang pertama tujuannya untuk mengikuti Al-Quran Al-Karim. Itu yang pertama. Ya, mengikuti apa? Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang kedua, mereka memulai kitabnya dengan Al-Basmalah, tujuannya untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, karena beliau alaihi salatu wassalam setiap kali menulis kitab atau surat kepada para raja untuk didakwahi, itu beliau mulai suratnya dengan apa? Al-Basmalah. Kemudian yang ketiga, tujuan para ulama memulai kitabnya dengan Al-Basmalah adalah at-tabarruk bismillahi azza wa jal, yaitu mencari keberkahan dengan nama Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi tidak ada yang namanya keberkahan dengan air bekas minumnya Pak Kiai, nggak ada. Apalagi sampai rebutan ludahnya, nggak ada itu ya. Ya salam, itu ludahnya bukan berkah tapi virus, ya, membawa apa? Penyakit. Nggak ada itu ceritanya demikian. Jangan mau apa? Dibohong-bohongi. Karena keberkahan itu hanya ada pada Al-Quran dan apa lagi? Air Zam-Zam. Air apa? Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam. Demikian. Baik. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Di sini diberikan pengantar ya yang sangat bagus sekali, yaitu pengantar dari Syekh Muhammad Safwad Nuruddin. Ya, beliau mengatakan bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis dari hadis Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah tabaraka wa taala akan pahamkan dia apa? Di dalam agama Islam. Dan selanjutnya, kemudian juga beliau membawakan hadis ya, yaitu sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana apa? Kalian melihat aku salat. Dan hadis-hadis yang lainnya. Ini menunjukkan, tadi sudah disampaikan bahwasannya fikih itu berdasarkan dalil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian memahami keduanya itu tidak boleh dipahami dengan pemahaman masing-masing orang, tidak. Tetapi kita kembalikan kepada pemahamannya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian. Baik, langsung saja ya. Kita sudah sampaikan tadi muqaddimah ya. Dan ikhwanana al-kiram, kita juga harus tahu bahwasannya seorang muslim berada di muka bumi ini tujuannya hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, dan tidak mungkin dia bisa tahu tata cara beribadah kecuali harus al-faham, dia harus memahami, dia harus memiliki ilmu tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Rabbul Alamin. Baik. Kita masuk pada
halaman 55. Ya. Kalau antum punya kitabnya, harusnya antum punya kitabnya ya. Harusnya antum apa? Punya kitabnya. Yang belum punya kitab, ya bawa ke pondok. Yang sudah beli bawa ke pondok. Yang belum, beli. Yang belum apa? Beli. Ana yakin uang jajan antum itu di atas 150. Ya kan? Ini harganya 100 lebih ya. Nah. Tapi enggak apa-apa. Ketika antum beli kitab ini, itu biasanya uang jajan antum di apa? Ditambahkan ya. Ditambahkan oleh orang tua antum. Bilang, "Umi, Abi, di pondok ada kajian perdana nih, fikih. Jadi tolong belikan kitab." "Oh iya, Abi belikan." Begitu. Jangan hanya beli jajan terus antum. Ya. Demikian. Baik, yang pertama kita masuk pada Kitabut Thaharati. Kitab At-Taharah. Kitab yang membahas tentang apa? Bersuci. Ya. Kenapa kitab ini terlebih dahulu ditulis? Tujuannya agar sebelum seorang muslim itu beribadah, maka dia harus tahu bagaimana tata cara bersuci dengan baik dan benar. Demikian. Ya. Baik. Kitab itu artinya maktub, sesuatu yang ditulis. Jadi kitabun ay maktubun. Kitab artinya apa? Maktub, sesuatu yang ditulis. At-taharatu lughatan, ya. At-tahara yaitu tahara secara bahasa adalah an-nadhafatu, membersihkan, atau wan-nazahatu yaitu atau mensucikan dari hadas. Itu at-taharah secara bahasa, yaitu an-nadhafatu wan-nazahatu minal hadathi. Suci, bersih dan suci dari berbagai macam hadas. Secara istilah syar'i, secara istilah syar'i atau fikih adalah raf'ul hadath au izalatun najas. Perhatikan ya Allah, antum ini kita enggak sampai 1 jam ini ya. Jadi antum sabar dulu lah ya, sabar, tenang. Kita belajarnya enggak sampai 2-3 jam. Ya enggak. Kita belajar ini sebentar lagi nih selesai ini, udah mau isya nih. Jadi tolong diam, jangan kayak cacing kepanasan, ya. Diam dulu, diam. Jangan ajak ngobrol temannya, ya. Kalau antum mau ngobrol, keluar, jangan di sini. Demikian. Perhatikan. Menurut istilah fikih adalah raf'ul hadathi au izalatun najas, menghilangkan hadas atau membersihkan najis. Jadi ingat, tahara secara bahasa adalah an-nadhafah wan nazaha minal hadath, bersih dan suci dari berbagai macam hadas. Secara istilah adalah raf'ul hadathi au izalatun najas, menghilangkan atau mengangkat hadas dan membersihkan najis. Demikian.
Setelah itu muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan ya tentang babul miyah atau babul ma, yaitu bab tentang apa? Air, bab tentang air. Beliau mengatakan semua air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi adalah suci dan mensucikan. Allahu Rabbul Alamin berfirman pada surat Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan kami menurunkan dari langit air yang suci lagi apa? Mensucikan. Jadi kalimat tahur itu maknanya adalah suci, mensucikan. Kemudian juga hadis dari Nabi SAW, beliau menyebutkan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ketika beliau ditanya tentang bangkai yang berada di laut, maka Nabi SAW menjawab huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi airnya itu suci, kemudian bangkainya itu apa? Halal. Jadi segala macam bangkai yang ada di laut itu suci. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Jadi kalau misalnya antum lagi pergi rihlah, pergi ke laut, ya misalnya laut di Jakarta atau antum pergi kemana lah ya, naik perahu, tiba-tiba antum lapar, semua makanannya habis, yang ada cuma bangkai ikan di laut misalnya, antum boleh makan bangkai ikan tersebut, itu pun kalau misalnya antum selera. Kalau enggak maka antum berpuasa ya sampai tiba di daratan. Ya. Demikian. Bahkan disebutkan kata para ulama atau disebut oleh para ulama kalau misalnya di laut itu ada manusia laut. Manusia apa? Manusia laut. Itu kata mereka boleh dimakan. Kata mereka, kalau misalnya apa? Ada manusia laut. Berdasarkan apa? Hadis ini, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya. Demikian. Baik, sudah salat Isya. Kita akhiri sampai di sini. Insyaallah taala kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan. Kita baru membahas tentang pengertian taharah, kemudian sucinya air berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.